Halo para reformers Sekolah Birokrasi, jumpa lagi kita di dalam tema cara melakukan perubahan dalam birokrasi dalam menghadapi transisi penyederhanaan struktur birokrasi. Nah, perubahan ini penting yang harus memang dikelola. Mengapa penting? Karena mengelola perubahan itu merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengaitkan antara bagaimana orang-orang dalam organisasi, bagaimana kulturnya bisa dirubah di dalam rencana-rencana strategis organisasi, bagaimana struktur, sistem, dan proses itu dipersiapkan dengan baik sehingga proses perubahan itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, salah seorang pakar, Thomas Walter, itu mengatakan bahwa dengan kita melakukan pengelolaan perubahan itu akan tercipta kepemilikan dan komitmen dengan perubahan yang direncanakan oleh pimpinan. Yang kedua itu perbaikan yang bisa berkelanjutan dan bisa diukur. Dan yang ketiga itu mampu meningkatkan kapabilitas dalam rangka untuk mengelola perubahan di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa tindakan seperti itu akan membuat organisasi selalu dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan organisasi yang akan berdampak kepada kinerja yang tinggi bagi organisasi di masa-masa pendatang. Nah, pertanyaan penting yang mungkin kita perlu ketahui, tujuan daripada pengelolaan perubahan atau istilah di dalam reformasi birokrasi itu adalah manajemen perubahan. Tujuannya tentu adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya yang tidak dapat dicapai dengan cara-cara di dalam mengorganisir atau menjalankan atau melalui masyarakat yang ada selama ini. Jadi dengan cara itu kita bisa mengatakan bahwa tujuan manajemen perubahan itu dalam rangka untuk meminimalkan dampak negatif dari rencana perubahan yang kita lakukan. Ada dua aspek perubahan yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan langkah-langkah perubahan itu. Yang pertama, aspek yang disebut dengan aspek hard side-nya, sisi hard, sisi kerasnya gitu. Seperti misalnya kita melakukan perbaikan pada prosedur operasional, ya, restrukturisasi organisasi, menerapkan sebuah manajemen tertentu, atau mungkin ingin memperbaiki proses keuangan, ada efisiensi biaya maupun perbaikan administratif. Sedangkan aspek yang bersifat soft side atau sisi lunak itu perubahan pada aspek-aspek manajemen seperti mungkin menentukan kebutuhan akan pentingnya perubahan, bagaimana mengembangkan sebuah visi kemana perubahan harus diarahkan, menentukan mungkin tim infrastruktur perubahan yang akan bertugas, mengembangkan dan mengimplementasikan suatu cara-cara komunikasi efektif dalam rangka untuk memuluskan pelaksanaan perubahan. Mungkin juga mengintegrasikan budaya organisasi dengan perubahan yang direkomendasikan. Sehingga itu bisa dengan baik kita melakukan perubahan dan mampu mengukur dengan efektif seperti apa ke depan hasil perubahan yang dilakukan. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang penting kita perhatikan di dalam melakukan perubahan. Di antaranya itu bahwa organisasi memang harus menerima kenyataan bahwa perubahan itu pasti sering terjadi dan akan berulang-ulang. Karena itu tidak ada lain pilihan kecuali mengelola perubahan tersebut. Nah, sistem yang ada di dalam organisasi itu bisa kita perankan sebagai sistem yang mampu mendeteksi apa-apa saja yang menyebabkan perubahan ini terjadi. Kemudian sistem tersebut jangan sampai membuat organisasi tidak memungkinkan lagi untuk menemukan pemicu perubahan itu. Nah, seperti misalnya kalau kita lihat kenapa Presiden Jokowi itu ingin mereformasi birokrasi, karena pemicu perubahannya itu menghendaki investasi harus bisa berjalan dengan baik. Karena itu maka pelayanan untuk terciptanya investasi yang banyak masuk ke negara kita, maka harus betul-betul dikurangi jenjang struktur yang dipandang sebagai salah satu yang memperlambat proses pelayanan tersebut. Jadi jelas dikenali apa menjadi pemicu sehingga harus melakukan perubahan terhadap struktur organisasi yang terlalu panjang.
Nah, sekali pemicu perubahan ditemukan, maka organisasi harus mampu memiliki program yang definitif ya, dan lebih unggul untuk melawan pemicu tersebut atau bisa mengambil manfaat dari perubahan yang terjadi tersebut. Nah, apapun strategi perlu dilakukan organisasi, yaitu harus mampu dijalani dengan mempertimbangkan 4 kunci pengungkit, yaitu strategi, operasional, ya, bahkan kompensasi itu juga menjadi penting, dan lingkungan menjadi perhatian penting untuk kita sejajarkan atau kita harmonisasikan. Nah, karena perubahan itu apakah itu sifatnya baik atau buruk, nah itu pasti seringkali ada pihak-pihak yang resisten atau menantang di dalam organisasi. Karena itu organisasi harus memiliki sejumlah orang-orang yang bisa ditempatkan sebagai agen perubahan, yang tentu akan membantu melakukan perubahan secara signifikan, dan akhirnya kita bisa mendapat manfaat dari perubahan tersebut. Nah, di dalam beberapa ketentuan kita di pemerintahan itu, termasuk daerah itu, maka agen perubahan itu biasanya ditunjuk dari pihak sekretaris dinas atau badan. Nah, dalam konteks ini pimpinan itu harus secara aktif terlibat dalam proses perubahan, bukan hanya menonton atau memerintah, tapi harus terlibat. Pimpinan juga harus menjadi agen perubahan, baik di dalam gaya, keterampilan, temperamen, harus sering-sering kali mengambil peran sebagai pejabat penghubung antar pimpinan, sehingga gap di antara pihak-pihak yang terlibat itu bisa dijembatani. Nah, manajemen perubahan ini harus lebih berakar pada tujuan organisasi, sehingga konflik kepentingan itu bisa dihindari, jadi bukan kepentingan pimpinan ya. Nah, oleh karena itu tidak satu pun aspek-aspek tersebut itu dapat berhasil kecuali memang organisasi menjadikan manajemen perubahan sebagai darah organisasi, sehingga dari mulai atasan sampai bawahan itu senantiasa menjadikan kepuasan masyarakat sebagai orientasi dari upaya melakukan perubahan. Nah, untuk mengatasi perubahan yang berkelanjutan ini, maka memang organisasi harus menjalankan 4 pergeseran yang sering orang bilang itu dari manajemen ke kepemimpinan, atau from management to leadership. Nah, ini memang diharapkan dengan perubahan ini harus bisa bergeser dari budaya tradisional ke budaya pembaharuan yang berkelanjutan, dari sifatnya mengontrol ke pertumbuhan, dari analisis visi ya, itu harus betul-betul dikedepankan, dan dari cara-cara mengambil putusan yang lambat ke tindakan yang lebih progresif. Kemudian dari optimalisasi ke percepatan ya, dari mencoba untuk melawan perubahan kepada upaya untuk memanfaatkan perubahan tersebut untuk kepentingan organisasi, dan dari menekankan pada aspek birokrasi kepada upaya pembelajaran. Nah, pergeseran yang kedua adalah dari keraguan-raguan dalam menentukan prioritas kepada lebih fokus. Nah, di sini tentu ada 5 elemen yang bisa menjadi model, yakni visi, misi, persyaratan untuk sukses, kemudian prinsip-prinsip yang menjadi pedoman, dan apa yang menjadi dasar kesuksesan, tentu melalui bukti-bukti yang pernah ada. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian itu meredefinisi ulang ya pekerjaan, dari sekedar melaksanakan tugas ke membuat sebuah perbedaan. Nah, di sini pimpinan itu harus memang mendorong motivasi kepada anggota dan organisasi tentang bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mengkomunikasikan, dan bagaimana saling menghargai dan saling memperlakukan di antara mereka. Nah, inilah merupakan salah satu pergeseran dari manajemen ke pemimpinan. Pergeseran kedua adalah dari individu kepada tim, atau from individual to team. Nah, di sini harus betul-betul melihat tim itu
harus dilihat dalam konteks seperti apa realitasnya. Ya, karena itu harus dibangun bagaimana tim ini bisa mengarahkan diri sendiri, ya, bisa melakukan pengelolaan terkait dengan tugas-tugas yang diberikan, jangan terlalu banyak diintervensi gitu. Nah, jadi betul-betul bagaimana program tim itu juga diarahkan supaya bisa menjadi sebuah tim yang mampu memproses semua pekerjaan dengan baik. Nah, manfaat daripada adanya tim ini tentu akan lebih cepat direspon ya, terkait dengan perubahan yang muncul karena bekerja secara tim. Nah, tentu dengan efektif mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada dan mampu mendapatkan kualitas dan pelayanan yang terbaik dan mengurangi tentu biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga mampu meningkatkan kinerja dan mampu juga memperbaiki bagaimana model komunikasi di antara mereka, meningkatkan moral dan tindakan yang lebih baik. Pergeseran ketiga adalah dari pelayanan publik ke kerjasama atau partnership, from public service to partnership. Tentu di sini memang harus mampu berupaya untuk bergerak dan sekedar lip service mengenai bagaimana memperlakukan masyarakat di dalam pelayanan, kepada bagaimana pelayanan itu memang berasal atau didorong karena sifat organisasi yang berupaya untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Pergeseran dari organisasi yang didorong oleh karena pelanggan kepada bagaimana memberikan mereka layanan-layanan yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat, tapi dirasakan manfaatnya luar biasa dari organisasi. Yang ketiga adalah bagaimana bergeser dari bagaimana pelayanan kepada pelanggan yang mungkin tidak nyata, tetapi kemudian bergeser kepada upaya bagaimana memperkuat hubungan antara organisasi dengan para masyarakat yang dilayani. Pergeseran keempat adalah bagaimana memperbaiki hubungan kerjasama antar organisasi dengan betul-betul dengan partnernya, sehingga hubungan antar organisasi dan para partner itu diupayakan supaya terjalin dengan baik. Nah, jadi karena itu memberikan layanan yang baik itu tidak cukup sebenarnya, tetapi bagaimana kemudian memberikan kepada kesan masyarakat itu layanan yang betul-betul reliable, mengandung unsur surprise, ya, mengandung unsur recovery dan keadilan, sehingga betul-betul masyarakat merasa bahwa di dalam Anda memberikan pelayanan itu ada unsur-unsur etika yang memang sudah terbangun di dalam organisasi, sehingga masyarakat itu harapannya kadang-kadang justru melampaui apa yang mereka pikirkan karena adanya memang organisasi yang berkeinginan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Nah, yang pergeseran berikutnya itu dari cara pemberian kompensasi yang tradisional kepada pemberian yang berbasis pada kinerja dan pengakuan. Nah, ini yang saya kira masih agak berat memang, walaupun di dalam ketentuan di pemerintahan itu ada namanya tunjangan tambahan pegawai. Di dalam undang-undang ASN maupun juga peraturan pemerintah berkait dengan manajemen kinerja itu disebut dengan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini harus memang diarahkan kepada pemberian tunjangan karena didasarkan pada keberhasilan atau berdasarkan pada kinerja setiap individu. Nah, ini baru menjadi sebuah upaya yang dipandang relevan di dalam mendorong motivasi pegawai di dalam mengerjakan apa yang ditugaskan. Nah, bagaimana cara melakukan perubahan? Nah, hal yang pertama adalah bagaimana merancang visi perubahan. Karena visi ini merupakan pedoman bagi setiap orang mau kemana organisasi akan dibawa, sehingga mereka bekerja itu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh visi. Karena itu visi ini harus bisa disebarkan, bagaimana rencana strategiknya secara lebih luas di dalam organisasi, sehingga akan memperjelas kebutuhan apa yang dibutuhkan organisasi, dan sekaligus menjadi platform dan sekaligus menjadi pedoman di dalam melakukan perubahan
oleh mereka yang terlibat dalam organisasi. Nah, harus dipastikan bahwa dialog itu harus terus berlangsung dengan memberikan waktu yang cukup sehingga para peserta atau masyarakat, para pegawai yang terlibat itu secara logis mengikuti rencana strategik yang sudah disusun. Dengan jelas itu menunjukkan masa depan organisasi yang ingin dicapai, serta seperti apa risiko-risiko yang bakal mungkin dihadapi jika tidak tercapai apa yang sudah ditentukan. Nah, berikutnya tentu komunikasikan untuk betul-betul mampu tindakan-tindakan apa itu yang harus dilakukan, sehingga bisa melindungi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, ya, baik kepada organisasi maupun kepada pegawai. Tentu juga visi itu mesti dipromosikan, ya, ke dalam ide-ide bahwa perubahan itu sesuatu yang alami demi kemajuan organisasi di masa depan. Yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan visi. Nah, ini tentu bisa dilakukan melalui pertemuan khusus, ya, atau mungkin melalui pertemuan-pertemuan yang bersifat reguler, atau mungkin juga melalui perayaan-perayaan organisasi. Bisa juga lewat media-media, surat kabar, koran, dan sebagainya, yang media komunikasi yang baik yang sifatnya online maupun cetak itu bisa digunakan. Bisa juga berupa poster-poster atau mungkin kartu-kartu nama, ya, dan kelas mungkin biasa digunakan itu sebagai media komunikasi. Yang ketiga, kemudian setelah mengembangkan media komunikasi itu, maka bagaimana mengembangkan 5 rencana strategik dengan mengajukan pertanyaan siapa Anda. Nah, di sini bermakna bahwa harus mampu menggambarkan citra dan nilai organisasi yang akan dibangun, dan aspirasi apa yang akan menjadi batu ujian ketika Anda bergerak ke arah perbaikan yang dimaksud, ya. Kemudian poin kedua adalah Anda itu sekarang berada pada posisi mana. Nah, ini tentu merupakan upaya untuk mengenali organisasi saat ini dan masyarakat, siapa yang dilayani, kebijakan dan prosedur yang ada, karakteristik manajemen yang dibutuhkan, dan bagaimana layanan yang akan diberikan itu akan berbeda dibandingkan dengan layanan yang sebelumnya. Rencana strategi ketiga dengan mengajukan pertanyaan apa yang Anda akan lakukan ketika menghadapi perubahan ini. Nah, ini tentu tugas organisasi bagaimana menemukan kecenderungan masyarakat dan membuat asumsi-asumsi mengenai apa kira-kira kebutuhan yang ke depan organisasi akan butuhkan, ya. Nah, yang keempat adalah, di mana titik akhir yang Anda ingin capai, ya. Dan yang kelima, kapan? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan garis-garis besar strategi yang akan diisi dengan berbagai macam langkah dan kompetensi apa yang dibutuhkan dari peluang yang ada, yang diharapkan itu akan mampu membantu mencapai tujuan daripada organisasi. Nah, karena itu dalam kaitan itu perlu memang sebelumnya dipersiapkan pegawai-pegawai yang akan terlibat dalam perubahan, terutama akan terkait dengan adanya resistensi daripada para pegawai. Mungkin akan menimbulkan permusuhan, dan bagaimana cara melakukan negosiasi-negosiasi sehingga anggota organisasi itu dengan penuh antusias mau terlibat dalam proses perubahan. Mungkin juga ada yang merasakan depresi karena tidak mampu mungkin mengikuti perubahan yang akan terjadi. Nah, bagaimana supaya mereka itu mau menerima kondisi yang akan terjadi. Bagaimana organisasi memastikan adanya keamanan, ketersediaan sarana prasarana, dan menerima insentif bagi mereka-mereka yang akan terkena dampak maupun juga akan menerima reward bagi mereka-mereka yang akan berhasil di dalam pelaksanaan perubahan itu. Setelah menyiapkan orang, maka perlu juga menyiapkan organisasi.
Maka tentu diperlukan dalam konteks ini bagaimana merevisi kebijakan dan polisi yang ada supaya relevan dengan rencana perubahan yang dilakukan. Tentu ada juga dibutuhkan mereformasi birokrasi. Ya. Kemudian bagaimana waktu-waktu pelayanan yang akan mungkin berubah juga karena ada sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, harus mendorong di dalam organisasi ini adanya perasaan saling membantu. Ya. Dan kelompok yang senang jika membantu kelompok lainnya. Lalu bagaimana membangun koalisi yang motivasinya tinggi untuk melakukan perubahan. Dan membangun upaya-upaya agar tetap fokus pada solusi dan saling memberdayakan. Dan rekrutlah mungkin ya pegawai-pegawai secara hati-hati yang betul-betul memang bisa mendukung perubahan itu. Nah, inilah saya kira beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan perubahan dalam kaitan dengan adanya masa transisi, penyederhanaan struktur birokrasi ke pola yang terstruktur, lalu kemudian berbasis pada tim. Nah, tim ini dari struktur mekanistis ke pola-pola kerja tim ini merupakan sebuah transisi yang memerlukan kehati-hatian. Karena itu manajemen perubahan dibutuhkan agar proses transisi itu bisa berlangsung dengan baik seperti apa yang diharapkan dari visi perubahan yang akan dilakukan. Saya kira ini tema kita kali ini, semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu di temanya lainnya yang lebih tentu menarik. Salam reformasi birokrasi.